Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana adil nifaq. Allahumma soffi qulubana kama soffita quluba awliyaik. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar. Amma ba'd. Para pendengar radioku dimanapun Anda berada, para pemirsa yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang selalu menyayangi hambanya dengan kasih sayangnya, yang peduli dengan hambanya dengan segala anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kita berada di zaman yang penuh dengan permasalahan ini, di mana-mana rasa takut meninggal, takut sakit, dan itu adalah sesuatu yang wajar dalam diri manusia. Meskipun kita yakin bahwa umur itu datangnya, umur itu telah ditentukan oleh Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal telah datang, maka tidak akan berhenti, tidak akan bisa diakhirkan 1 jam 1 menit. Akan datang masanya. Akan tetapi kita sebagai manusia, umat Nabi Muhammad, beraqidah ahli sunnah wal jamaah, harus berusaha secara zahir, waspada, agar kita jauh dari penyakit-penyakit ini, yaitu penyakit yang namanya virus corona ini. Kewaspadaan ini adalah bagian daripada ketentuan Allah. Seseorang yang tidak melakukan ikhtiar, usaha di dalam menangani masalah virus corona ini, maka dia menolak takdir Allah yang berupa, yaitu Allah memberikan kesempatan untuk berusaha. Dan ini adalah bagian daripada akidah. Akan tetapi dengan adanya kewaspadaan ini, jangan sampai melebihi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih takut kepada virus ini. Jangan difahami bahwa waspada itu takut, tidak. Tapi itu adalah satu keharusan. Nah, ini harus dibedakan antara makna takut dan waspada. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pengajian yang lalu, diceritakan oleh salah satu guru kami yang ada di Hadramaut, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Masyhur, atau terkenal dengan Habib Ali, atau terkenal dengan Habib Masyhur, Habib Ali bin Muhammad bin Syubakar bin Salim. Beliau bercerita, dulu ada seorang syekh, yang mana syekh ini mempunyai banyak murid dari mana-mana, bahkan kalangan jin pun belajar kepada syekh ini. Ini mungkin agak sesuatu yang tidak rasional, tapi yang harus dipahami dalam agama, kita percaya bahwa jin itu ada. Kalau ada orang yang mengingkari adanya jin, berarti mengingkari ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin ini. Dan ada beberapa jin yang masuk Islam
di hadapan Nabi Muhammad SAW, dari sahabat dari kalangan jin. Jadi memungkinkan secara dalil, dan Allah memberikan kelebihan kepada para ulama karena mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi itu diturunkan kepada para ulama. Hakikat karomah yang diberikan oleh para ulama itu adalah mukjizat para nabi, meneruskan mereka para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Jadi kata beliau, ada syekh ini mempunyai murid sangat banyak sekali dari kalangan jin dan kalangan manusia. Satu ketika ada beberapa jin ini datang kepada Syekh Syarif berkata, wahai Syekh, akan terjadi musibah dan yang meninggal kurang lebih 6.000 orang, dan engkau wahai Syekh termasuk orang yang meninggal, dan kami dari kalangan jin mohon pamit untuk tidak belajar lagi. Akhirnya diizinkan oleh Syekh ini, akhirnya para jin ini pergi. Benar apa yang dikatakan jin, terjadi musibah. Tetapi yang meninggal bukan 6.000, 12.000 orang yang meninggal. Dan Syekh ini tidak meninggal, tapi masih hidup. Akhirnya apa? Akhirnya setelah itu para jin ini datang, ya, lalu berjumpa dengan Syekh ini, lalu berkata sang Syekh ini, engkau pembohong wahai para jin. Benar ada musibah, tapi kau bilang yang meninggal 6.000, tapi kenyataannya apa? Yang meninggal bukan 6.000 tapi 12.000. Akhirnya apa? Akhirnya para jin ini menjawab, benar wahai Syekh, yang meninggal itu 6.000 aslinya, tapi yang 6.000 ini kenapa kok meninggal? Karena ketakutan, bukan karena musibah balak. Jadi asalnya 6.000 menjadi 12.000, yang 6.000 meninggal karena wabak, yang 6.000 ini meninggal karena ketakutan. Kemudian Syekh berkata, itu yang saya iskalkan, apa yang kamu lakukan sehingga Allah tidak mencabut nyawamu? Apa kata Syekh ini? Ya, karena di saat terjadi musibah, aku memperbanyak mengeluarkan sedekah. Sementara dalam riwayat, dalam hadis, sedekah itu menolak balak. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan dari cerita ini, kita tidak boleh takut adanya virus ini, tapi kita harus waspada. Nah, ini jangan disalah pahami, ya, karena banyak orang meninggal karena ketakutan. Nah, ini kemudian langkah yang harus kita lakukan banyak sedekah, diantaranya menolak balak. Kemudian yang kedua adalah ya tadi apa yang dikatakan oleh pemerintah, apa yang dikatakan oleh tim medis, harus kita ikuti anjuran-anjuran mereka, dan itu adalah bagian daripada ikhtiar. Jangan mendengar perkataan orang yang mengatakan, ya ngapain takut, ngapain ada itu nggak boleh sholat di masjid, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Yang urusan nyawa itu dari Allah, yang mencabut nyawa itu Allah. Ini orang tidak paham tentang makna ikhtiar di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah ini, jadi tetap kita ada ikhtiar secara zahir dan batin. Tadi saya ulangi lagi, ikhtiar usaha adalah bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar radioku dimanapun Anda berada, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita teruskan kajian kitab kita, yaitu kitab Burdah, berkaitan dengan keindahan jasad Rasulullah SAW, ya, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ila an qal kaz-zahri fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himamin. Jadi Rasulullah SAW itu ibarat
kata Sahibul Burda, kazahri, seperti bunga, fi tarofin, dalam keanggunannya. Nah, ini. Bahwa bunga itu menggambarkan sesuatu yang indah, bau yang wangi. Nah, ini. Dan itu adalah Rasulullah SAW, jasad Rasulullah SAW, seperti bunga. Yang mana di dalam bunga tersebut ada bau yang indah, bunga mawar, mengeluarkan bau-bau yang indah, bau-bau yang wangi, warna-warni yang indah, bentuk yang indah. Dan itulah jasad Nabi Muhammad SAW. Wajahnya indah, baunya wangi, sebagaimana diterangkan oleh ahli sejarah. Nah, ini tidak di situ saja. Nah, ini tidak seperti bunga mawar saja. Wal badru fi syarafin, Rasulullah itu seperti rembulan, ya, dalam kemuliaannya, ya. Wal badru fi syarafin, dalam kemuliaannya. Makna mulia itu semua orang di saat melihat, ya, di saat melihat rembulan di bulan purnama akan menemukan satu keindahan, akan menemukan satu kesenangan. Makanya waqala Jabir bin Samrah dalam riwayat, aku melihat wajah Rasulullah SAW di malam bulan pertama, di malam bulan purnama, ya. Faja'altu amduru ila Rasulillah SAW. Aku melihat Rasulullah wa amduru ilal qamari, dan aku melihat rembulan. Nah, ternyata apa? Ternyata rembulan itu lebih indah dan lebih baik. Ternyata wajah Rasulullah itu lebih indah dan lebih baik daripada rembulan. Nah, makanya tidak heran Al-Habib Ali mengatakan, Habibun yugharul badru min husni wajhi tahayyuratil albabu fi wasfi ma'na. Habibun, kekasih, yang mana rembulan cemburu min husni wajhi, dari tampannya wajah Rasulullah SAW, tahayyuratil albabu fi wasfi makna, ya, orang-orang cerdas, para pujangga-pujangga syair itu bingung mensifati makna daripada keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mampu mengungkapkan indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini makanya tidak heran kalau Sahibul Burda mengatakan apa? Wal badri fi syarafin. Kemudian apa? Wal bahri fi karomin. Seperti lautan di dalam kedermawanan. Nah, ini sifat Rasulullah SAW. Nah, ini seorang yang sangat dermawan. Makanya ada orang kafir, ketua kabilah, yang ingin menguji kedermawanan Nabi Muhammad SAW, yang saat itu belum masuk Islam, akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian apa? Kemudian setelah datang kepada Nabi Muhammad SAW, saya berkata, ya Muhammad, aku butuh sesuatu. Kaumku dalam keadaan kelaparan. Aku minta engkau sesuatu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Itu ada di gua itu, di mana, di lembah itu ada ribuan kambing, ambil untuk kau. Coba bayangkan, ribu-ribu kambing diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang kafir ini, yang akhirnya orang kafir ini datang kepada kabilahnya seraya berkata, inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhsha faqr. Sehingga Muhammad itu memberikan pemberian yang tidak takut apa? Fakir, menjadi orang fakir. Yang akhirnya ketua kabilah ini masuk Islam karena apa? Kedermawanan Nabi Muhammad SAW, diikuti oleh para
pengikutnya, diikuti oleh bawahannya, sehingga satu kabilah masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW karena kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Wal bahri fi karamin wad dahri fi himamin. Himma, cita-cita Rasulullah sangat luhur, keinginan kuat Rasulullah sangat agung. Nah ini, maka diumpamakan seperti masa, sesuatu yang besar. Makanya di dalam surat Al-Asr Allah berfirman wal asri, demi masa. Nah, ini sesuatu yang agung. Dari orang zaman dahulu, kalau menisbatkan sesuatu yang agung itu kepada masa. Artinya apa? Artinya himma, keinginan Rasul ini sangat besar dan sangat agung. Makanya di saat orang-orang kafir datang kepada Abi Thalib, paman Rasulullah SAW, memberikan tawaran kepada Abi Thalib dan tidak akan mengganggu keponakannya itu Nabi Muhammad, meminta apapun akan dikasih, posisi, pangkat akan dikasih, wanita yang cantik akan dikasih. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah SAW, ditolak mentah-mentah oleh Nabi Muhammad SAW. Tetap berjuang untuk membawa agama ini. Jadi himmanya sangat kuat. Tidak apa? Tidak terbawah oleh arus. Nah ini, tidak ngikutin arus, tapi tetap berjuang. Itu Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang yang berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad. Berapa banyak orang-orang kafir berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad, tapi tidak merubah himmah yang kuat yang ada pada diri Nabi Muhammad, yaitu menyebarkan agama Allah ini. Tidak mundur sedikit pun, tapi tetap maju berjuang membawa agama ini dengan kedamaian. Meskipun diterima dengan pedang, tapi tetap Rasulullah menyampaikan dengan kedamaian. Yang akhirnya dengan kedamaian inilah banyak orang masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Yang hatinya keras menjadi lembut di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini gambaran tentang zat dan sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini. Kemudian pada bait berikutnya, ka'annahu huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami. Nah di sini, jadi Rasulullah SAW itu ya, dengan haibanya di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah tentara, bala tentara. Jadi di saat kau menjumpai Nabi Muhammad, di tengah-tengah bala tentaranya penuh dengan haibanya, atau di tengah kerumunan manusia. Nah ini, seorang yang punya wibawa itu Nabi Muhammad SAW. Tapi wibawa yang ada pada diri Rasulullah ini tidak menjadikan orang ketakutan ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Nah ini, wibawa yang dipenuhi dengan sifat belas kasih, wibawa yang dipenuhi dengan sifat cinta, sehingga orang itu bertemu dengan Nabi Muhammad penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman. Tidak ada orang yang ingin lepas dari Nabi Muhammad, ingin jauh dari Nabi Muhammad. Para sahabat Nabi berusaha untuk dekat dengan Nabi Muhammad, meskipun beliau punya haibah di tengah-tengah tentara, di tengah-tengah kerumunan manusia yang banyak. Itu dibandingkan dengan haibahnya Nabi Muhammad, itu mengalahkan ribuan pasukan, mengalahkan ribuan manusia, dengan seseorang yang satu yang punya kemuliaan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ka'anna huwa fardun min jalalati fi askarin hina talqa wa fi hashami. Kemudian bait berikutnya, ka'annama lu'lu'ul maknunu fi sadafin. Seakan-akan Rasul itu mutiara yang tersimpan
di dalam kerangnya mutiara yang indah, mutiara yang sangat berharga, yang mempunyai nilai. Di saat apa? Min ma'dinal mantikin minhu wa mubtasimi. Di saat bicara, di saat senyum, itu seakan-akan ada mutiara yang keluar dari kerangnya, keluar dari lisan Rasulullah, sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang menjadikan orang itu ingin mendengar apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Makanya Ummu Ma'bad menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hulul mantiki faslan wala nazran wala halran. Bahasanya indah, rapi, tertib, ya. Tidak ada sesuatu yang sulit difahami dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Di saat senyum muncul keindahan dari senyumnya Rasulullah. Idza takallama ru'yakan nuri yakhruju min thanaya. Di saat beliau bicara, seakan-akan cahaya keluar dari mulut Rasulullah SAW, dari lisan Rasulullah SAW. Sesuatu yang didambakan oleh semua orang ingin duduk dengan Nabi Muhammad, ingin berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ka'annama al-lu'lul maknunu fi sadafin min ma'dini mantikin minhu wa mubtasimi. Kemudian setelah itu Sahibul Burdah berbicara tentang makam Nabi Muhammad. La tiba ya'tilu turban dhamma a'dhumuhu tuba limuntashikin minhu wa multaimi. Tidak ada wangian yang menandingi, yang mengalahkan, yaitu makom atau debu tanah yang ada pada makom Nabi Muhammad SAW. Jangan dipahami di sini. Ini banyak orang salah, apa makam nggak ada nilainya. Ini bukan. Sesuatu itu karena mulia, karena dekat dengan orang mulia. Ini bukan bicara karena tanah, bukan bicara karena debu yang ada di makam Rasulullah, bukan itu. Tapi bicara siapa orang yang duduk di situ, siapa orang yang tinggal di situ. Tuba limuntashikin minhu wa multaimi. Berbahagia bagi orang yang bisa mencium dan mengecup. Itu Pak, tanah tersebut yang sambung dengan jasad Nabi Muhammad SAW, yang banyak orang lupakan. Sehingga kalau kita mengkaji sejarah, dulu Madinah sebelum menjadi nama Madinah namanya Yathrib. Ini Yathrib ini bukan tempat yang disukai oleh orang, ya. Tidak ada orang ingin pergi ke Yathrib, nggak ada kehidupan di sana, terpencil. Akan tetapi setelah Rasulullah tinggal di situ dan dimakamkan di Madinatul Munawwarah Yathrib, semua orang berbondong-bondong untuk tinggal di situ. Semua orang berbondong-bondong berziarah ke tempat itu. Menjadi mulia. Kenapa menjadi mulia? Karena Rasulullah tinggal di situ. Karena Rasulullah dimakamkan di situ. Jadi syaraful makani bi syarafi ahli, tempat itu menjadi mulia karena apa? Karena mulianya orang yang ada di situ. Anda tahu yang namanya Ka'bah. Ka'bah itu terbuat dari apa? Dari batu. Kalau ada semennya sama, ada kayunya. Kalaupun di atasnya ada masih sama, Mas. Apa? Tapi kenapa Ka'bah punya kemuliaan? Karena syaraful makan bisyarafi ahli di situ Ka'bah. Ada asas dasar-dasar Ka'bah yang diletakkan para malaikat, para anbiya. Nah ini
ada athar para anbiya, bekas para nabi, bekas para malaikat di situ. Jadi bukan dindingnya, bukan Ka'bahnya menjadi mulia, tapi menjadi mulia kenapa? Karena orang-orang yang mulia yang pernah tinggal di situ, orang-orang yang mulia pernah menginjak tempat tersebut, orang-orang yang mulia pernah mengangkat tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tempat tersebut menjadi mulia. Sama di sini. Ini tanah yang ada di makam Rasulullah itu seperti tanah yang lainnya, tapi karena menempel dengan Rasulullah maka menjadi mulia. Nah, ini. Dan di dalam hadis Rasulullah, ma baina qabri wa mimbari rawbatun min riyadil jannah. Di antara kuburanku, kata Rasulullah, wa mimbari, dan mimbarku, rawbatun, ada taman, min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Ada cerita ya di dalam beberapa kitab diceritakan. Meskipun ini Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menceritakan ini, Al-Qurtubi juga ahli tafsir atasnya menceritakan masalah ini ya. Apa itu? Ya, diriwayatkan dari Abu Sa'id As-Sam'ani an Ali radhiyallahu taala anhu qala qadima alaina Arabiyyun ba'dama dafasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathati ayyamin. Datang kepada kita setelah kami kuburkan Rasulullah kurang lebih 3 hari ya. Kemudian apa? Kemudian faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, di situ di saat itu ada Imam Utabi ya, duduk di samping makam Rasulullah SAW. Ya, orang Badui ini mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfiruhum rasul lawajatullaha tawwabar rahima. Setelah itu waqad ji'tuka mustaghfiran ya Rasulullah, aku datang kepadamu minta ampun kepada Allah atas dosa-dosaku, mutasyafi'an ila rabbi, dan aku minta syafaat kepadamu, kepada Tuhanku. Kemudian apa? Menukil, membacakan satu bait syair, ya khaira man tufinat bil qa'i a'zumuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida'u liqabri anta sakinuhu fihil afaf wa fihil jud wal karamu. Ya khaira man tufinat bil qa'i a'zumuhu, sebaik-baik orang yang dimakamkan di tempat ini, agung-agungnya orang, fataba min tibihinnal qa'u wal akamu, maka apa? Maka menjadi wangi. Kenapa? Karena adanya Nabi Muhammad SAW. Tempat pun menjadi wangi. Nafsil fida'u, diriku menjadi taruhan. Liqabrin anti sakinuhu, kuburan yang mana engkau ada di dalamnya. Fil afafi judul wa karamu, yang di situ ada kedermawanan, di situ ada belas kasih, di situ ada cinta. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah orang Badui ini membaca ini, kemudian apa? Sorofah, lalu pergi. Kata Imam Utabi, fa hamalatni aynaya fara'aitun, ya, Nabi SAW fil naum, lalu aku melihat Nabi pada waktu tidur. Ya atabat al-haq al-arabi il-haq, ya atabat il-haq arabi, fabashshirhu anna Allah qad ghafara lahu. Kembali atau samperin orang Badui tersebut, kata Rasulullah kepada Imam Tabi ini ya, sampaikan bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Nah, di sini. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Satu kemuliaan bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, untuk bisa mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh seseorang yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad itu dijawab oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa hadis bahwa apa?
Setiap orang yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, Allah mengutus malaikat menyampaikan salam tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab salam orang tersebut dengan namanya satu persatu. Apa sih arti daripada salam? Yaitu keselamatan. Allah berikan keselamatan. Allah berikan kebahagiaan. Nah ini. Oleh karena itu, satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita jika kita berziarah ke makam Nabi Muhammad dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dan Rasulullah menjawab salam kita. Keselamatan di dunia, jauhkan dari bala, jauhkan dari musibah. Keselamatan di akhirat, jauhkan dari panasnya api neraka. Nah ini. Para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi kesimpulan dari bait terakhir ini adalah kemuliaan itu bukan karena tempat tersebut, tapi karena orang yang pernah tinggal di tempat tersebut. Kita lihat ya, di saat Maryam mengambil tempat ibadah di satu tempat menyendiri, yang di situ datang makanannya nggak masuk akal, dikunci, nggak ada satu orang pun dikunci, tapi datang makanan, buah-buahan di musim kemarau tapi ada di musim hujan, buah-buahan di musim hujan ada di musim kemarau. Nah ini Allah datangkan semuanya di situ. Nabi Zakaria tahu. Nah ini Nabi Zakaria tahu bahwa ini tempat saya didatangi oleh para malaikat Allah Subhanahu, para kekasih Allah. Maka Nabi Zakaria berusaha untuk berdoa di tempat tersebut, memohon kepada Allah agar Allah memberikan keturunan. Secara rasional, istrinya tidak bisa mengandung karena umurnya sudah tua, nggak mungkin mengandung itu. Tapi berkat doanya Nabi Zakaria di tempat yang mulia, yang situ sering diterangi oleh malaikat Allah, yaitu di tempatnya Isa, di tempatnya Maryam, ya, Maryam bintu Imran. Akhirnya Allah kabulkan doanya sang istri ini yang secara kedokteran tidak mungkin mengandung, tapi bisa mengandung berkat doa seorang nabi di tempat yang mulia, tempat yang di situ didudukin oleh wanita yang mulia yang bermunajat kepada Allah, yaitu Maryam bintu Maryam dan Maryam bintu Imran. Kemudian didatangi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan dalam Al-Qur'an, hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Jadi tabarruk dengan tempat sesuatu yang diperbolehkan, tempat-tempat yang ada sambung dengan orang-orang soleh, khususnya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam kitab Bukhari ada bab khusus, yaitu at-tabarruk bi atharin Nabi, mengambil berkah dari bekas-bekas Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah hadisnya, hadis sahih. Di antara orang yang peduli dengan ini adalah Abdullah ibnu Umar, yaitu putra daripada sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan Allah mudahkan urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kita. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Para pemirsa, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, ya, saya masih umumkan ini adalah majelis Selasa yang biasanya dihadiri oleh para jamaah. Karena keadaan sehingga kita tidak bisa mengaji secara langsung, akan tetapi tetap pengajian tetap berjalan, ya, melalui Facebook, melalui media sosial. Nah ini semoga Allah berikan keistimewaan dan Allah berikan keberkahan, ya. Kemudian kita umumkan, ya, pendaftaran di Pompes Nurul Haya yang pusat yang ada di Tanggungan tetap dibuka pada gelombang kedua, tapi pendaftaran melalui online, ya, melalui online. Coba dibuka website Pompes Nurul Haya, ya. Kemudian juga Nurul Haya 2 yang ada di Pembedilan juga masih dibuka, ya. Pendaftaran melalui online juga.
juga Ponpes Pesantren Al Khairiyah yang ada di JBM juga dibuka ya pendaftaran pada gelombang kedua. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Ada pertanyaan mungkin? Nah, ini. Para pendengar radioku dimanapun Anda berada, para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada pertanyaan dari teman-teman ya. Menindaklanjuti himbauan dinas kesehatan untuk senantiasa berpola hidup bersih. Maka dengan ini hand sanitizer atau antis banyak digunakan sebagai pembunuh kuman-kuman di tangan sehingga tidak mudah terjangkit virus yang tengah marak kali ini. Sedangkan diketahui bahwa hand sanitizer itu 70% adalah, lalu bagaimana hukum mengenakannya ya. Para pemirsa, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, nah ini alkohol ya adalah sesuatu atau benda pengganti daripada air. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang bisa membersihkan, dalam mazhab Syafi'i yang bisa membersihkan sesuatu dari najis adalah air. Alkohol adalah benda cair, tidak bisa membersihkan dari najis. Itu pertama. Nah, kemudian apakah alkohol ini sesuatu yang najis? Nah, ini. Nah, para ulama mengatakan bahwa alkohol seperti khamr. Seperti khamr. Nah, ini. Khamr itu sesuatu yang najis menurut mayoritas ulama. Artinya apa? Artinya jika kena apa? Jika kena mengenai baju, maka hukumnya adalah najis. Begitu juga alkohol juga sama seperti itu. Itu pendapat mayoritas ulama. Nah, ini. Akan tetapi ada beberapa ulama dari kalangan Syafi'i, Al-Imamul Muzani ya. Dari kalangan Maliki itu Rabi. Dua ulama ini berpendapat bahwa khamr itu bukan sesuatu yang najis. Memang haram diminum ya. Tapi apakah najis? Nah, ini menurut dua ulama ini, Al-Imamul Muzani dan Rabi, itu mengatakan bahwa khamr ini adalah tidak najis. Nah, tadi dikatakan bahwa alkohol seperti khamr, berarti alkohol tidak najis menurut dua ulama ini. Sehingga kita bisa amalkan dalam kondisi saat ini. Seperti ya para ibu-ibu yang memakai minyak itu, semprot itu kan di sana ada alkoholnya. Kalau mengikuti pendapat mayoritas ulama, hukumnya najis. Ya, jangankan di musim adanya musibah ini, musim bala ini, yaitu adanya virus corona ini. Nah, dalam keadaan normal pun kita sering menggunakan alkohol, khususnya para ibu ya, atau sebagian bapak-bapak yang menggunakan minyak semprot yang di dalamnya ada alkohol. Kalau merujuk pendapat mayoritas ulama, dikiaskan dengan khamr, hukumnya apa? Najis. Berarti nggak bisa dipakai untuk sholat. Nah, ini karena baju kita terkena sesuatu yang najis. Akan tapi tadi saya katakan ada pendapat ulama yaitu Imam Muzani dan Imam Rabi yang berpendapat bahwa khamr itu tidak najis. Nah, tadi saya katakan alkohol dikiaskan dengan khamr. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian pendapat yang pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum adat pesta laut yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali, di mana di situ dilakukan beberapa sajian ritual menghanyutkan kepala kerbau dan banyak makanan, dan saat itu pula sebagai momen masyarakat berjoget-joget. Jika hal tersebut sudah termasuk syirik, lalu bagaimana cara menghentikan adat tersebut yang sudah teramat dengan budaya masyarakat setempat? Nah, ini jadi gini, kita lihat tujuannya ya. Kalau kita bersedekah tujuannya supaya Allah menjauhkan bala, nggak ada masalah. Ini ditanya tujuannya dulu. Tapi kalau ini kepala kambing ini diperuntukkan untuk apa? Untuk jin, untuk laut, untuk ini yang nggak boleh. Karena apa?
Yang memberikan manfaat dan manfaat adalah Allah. Ini kalau dari agama Islam kalau seperti itu dia. Kalau dia meyakini bahwa kepala kambing ini adalah memberikan di saat apa? Disajikan kepada jin ini semuanya memberikan manfaat, ini tidak boleh. Karena yang memberikan manfaat adalah Allah. Seperti seorang yang datang ke dokter. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Tidak. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ya membuat acara ada sedekah bumi, sedekah laut, yaitu Anda bersedekah membuat makanan. Nah ini membuat makanan yang mana makanan ini dimakan oleh orang fakir miskin, tujuannya sedekah. Tujuannya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menolak bala, sebagaimana yang tadi dalam mukadimah saya sebutkan, as-shadaqatu tudfil bala. Sedekah itu bisa apa? Bisa menghilangkan bala. Bisa menjauhkan dari bala. Ini gak ada masalah, bener. Nah ini. Tapi yang dilarang tadi itu, potong kepala kambing, ditujukan untuk laut, untuk ini nggak boleh. Maka cara kita bagaimana? Kita rubah. Mindset berpikir masyarakat kita rubah. Kalau kita hentikan nanti timbul permasalahan. Tapi solusinya adalah kita rubah mindset berpikir mereka. Apa itu? Ya tadi, diarahkan yang baik. Anda datang ke sini, membawa makanan di sini, tujuannya adalah kita bersedekah, kita bagikan kepada orang fakir miskin yang makan di sini, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan bala. Nah ini, itu gak ada masalah. Ya. Jadi itu Anda minta solusi ya. Maka tadi saya katakan solusinya seperti itu. Yang tidak Islami diislamikan bagaimana caranya. Kan di situ ada anjuran sedekah, ya tinggal diarahkan ke sedekah, selesai. Ya. Nih, kalau Anda memberhentikan adat istiadat tersebut, Anda akan apa? Berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan masyarakat. Jadi yang terjadi apa? Kita berbuat kebaikan tapi menimbulkan permasalahan. Tapi bagaimana caranya? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, itu yang harus kita lakukan. Nah, ini. Jadi menyampaikan kebaikan tapi tanpa menimbulkan permasalahan. Nah ini. Karena tidak semua kebaikan itu kita sampaikan. Kita lihat dulu, kita timbang-timbang antara maslahat dan mafsadah. Antara yang rusak, antara kerusakan dan antara manfaat. Nah di sini. Oleh karena itu, bagaimana para wali songo berdakwah di bumi Nusantara ini, menyampaikan Islam dengan indah, merubah adat istiadat, diislamkan. Nah, ini. Contoh ya. Contoh yang dilakukan oleh orang kita ini di Indonesia ini ya. Nah, supaya bisa mengamalkan sunnah Rasulullah. Ini apa caranya? Kalau ada orang meninggal, nah ini ada orang meninggal. Biasanya kan bawa beras, bawa uang. Nah, ini mengamalkan sunnah Rasulullah, isna'u ta'amal li ali Ja'far fa innahu yushghilukum al-maut. Kenapa? Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Sibuk dengan kematian. Maka solusi bagi ini ya, ulama-ulama kita, kalau dulu kan orang-orang Hindu kan tidak seperti itu ya. Solusi ulama kita bagaimana? Solusinya membawa beras, mengasih uang. Yang masak siapa? Enggak, bukan keluarga, ngasih makanan, ngasih ini, enggak ada masalah. Dari makanan-makanan tersebut itu dari mana? Berasnya dari orang luar. Untuk beli ikannya dari uang yang diberi tersebut. Nah, jadi ini mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Inilah pandainya para ulama kita, pandainya para kiai kita. Bagaimana menyampaikan kebaikan tanpa merubah adat. Nah, di sini. Ini harus yang harus kita lakukan. Nah, ini sama dengan sini. Dalam kasus ini, ya kita tinggal apa? Tinggal kita rubah mindset berpikirnya. Anda nggak apa-apa bawa makanan ke sini, mau bawa kepala kambing, mau membawa kepala sapi, membawa kepala ayam, membawa kambing, semuanya dibawa, nggak ada masalah. Dipotong kemudian dimakan di situ, nggak ada masalah. Tapi tujuannya apa? Sedekah. Ingat, agar apa? Agar Allah menjauhkan dari bala, agar Allah menjauhkan dari
musibah. Ini yang harus kita rubah. Bukan tujuannya kepada jin, pada penunggu laut, bukan itu. Ini cara untuk merubah ya. Diberikan pemahaman yang baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukum membeli produk Yahudi dan Muslim, karena dengan membelinya berarti kita telah mendukung dakwah mereka untuk menghancurkan umat Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita berjuang ini dengan berbagai hal ya. Membantu umat Islam ini dengan berbagai hal. Menyampaikan syariat Rasulullah ini dengan berbagai hal. Nah ini. Di antaranya adalah bagaimana kita tidak mendukung dakwanya orang-orang Yahudi yang menghancurkan Islam, yang di dalam hatinya ada kedengkian, ada kebencian, ingin menghancurkan Islam, seperti yang terjadi di Israel. Bagaimana menghabisi orang-orang Muslim yang ada di Palestina. Bukan orang Muslim, orang Kristen pun dihabisin di situ. Nah, kalau begitu kita berusaha untuk mendukung mereka ini. Jadi kita berusaha untuk memberhentikan agar tidak mendukung mereka, orang yang Yahudi. Caranya apa? Caranya kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membeli produk mereka. Itu usaha. Semaksimal mungkin. Artinya semasa kita bisa membeli produk miliknya umat Islam, ya kita usahakan jangan membeli produk orang Yahudi ini, ya. Katakan air minum, kalau kita bisa membeli produknya orang Muslim, ya usahakan jangan membeli produknya orang Yahudi yang di hatinya ada kebencian, yang berusaha untuk menghancurkan Islam. Nah di sini. Tapi kalau kita tidak memungkinkan, ya dalam keadaan darurat juga ada masalah. Karena kadang-kadang produk yang dibuat oleh orang Islam kurang bagus kadang-kadang. Nah ini, oleh karena itu kita harus membangun ekonomi gitu loh, sehingga bisa membuat produk yang bisa mengalahkan mereka. Jadi kesimpulannya, semasa kita bisa menghindar, harus kita menghindar. Kalau kita tidak bisa menghindar dari produk tersebut karena kebutuhan yang harus kita penuhi, maka tidak ada apa-apa membeli produk orang Yahudi dalam keadaan darurat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semuanya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kita. Para pendengar radioku dimanapun Anda berada, para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, dan kita Allah mudahkan urusan kita semuanya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat ya. Kembali saya beritahukan kepada para pemirsa, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, para jamaah kami ya yang mendengar ya, pembukaan pendaftaran Pondok Pesantren Nurul Hayah Ketanggungan gelombang kedua masih terbuka. Hanya saja pendaftaran melalui online. Silakan dibuka website Nurul Hayah Ketanggungan. Begitu juga Nurul Hayah yang ada di Pembedilan masih terbuka pendaftarannya. Begitu juga Al Khairiyah pondok kami yang ada di Cibimbing juga masih dibuka pendaftaran melalui online. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, dan Allah jaga kita dari musibah-musibah ini, dari penyakit-penyakit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, jaga kami ya Allah dari musibah-musibah ya Allah, dari bala-bala ya Allah. Allahumma salimna minal afati wal fitan. Selamatkan kami dari musibah, dari bala, dari penyakit-penyakit ya Allah, dari fitnah-fitnah ini ya Allah, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tidak nampak ya Allah, bijahi sayyidina Muhammad, dengan kebesaran Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan ya Allah, hilangkan musibah virus corona ini ya Allah, yang ada di Indonesia, yang ada di kabupaten kami, provinsi kami, di Indonesia kami, dan sedunia ini ya Allah, hilangkan semuanya ya Allah, bijahi sayyidina Muhammad, dengan kebesaran Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba-Mu ya Allah yang bertobat kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu ya Allah yang lebih dekat dengan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, tanda-tanda hari kiamat Kau tunjukkan kepada kami ya Allah, supaya kami insaf ya Allah, supaya kami sadar ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba yang merenungi
kejadian-kejadian yang ada di dunia ini ya Allah dengan hati Allah, bukan dengan hawa nafsu ya Allah. Allahumma ya Allah, la tada' lana fi hadzal masa' dzamban illa ghafartah. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami. Yang sakit berikan kesembuhan ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan ya Allah. Jika kau cabut mereka ya Allah, jadikan mereka mati dalam keadaan syahid ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah, yang sulit berikan kemudahan, yang susah berikan kebahagiaan ya Allah. Yang sulit berikan kemudahan ya Allah, yang susah berikan kebahagiaan ya Allah. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbana ala dinil Islam. Allahumma ya Allah, antal ghaffar, kau maha pengampun ya Allah, kau maha melihat ya Allah, kau maha mendengar ya Allah. Maka kabulkan doa-doa kami ya Allah, kabulkan permintaan kami ya Allah. Anta mustajibud doa, kau yang mengabulkan doa kami ya Allah, kau yang memenuhi permintaan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari musibah-musibah, dari wabak ya Allah, dari penyakit-penyakit ini ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad, dengan kebesaran Nabi Muhammad SAW ya Allah. Allahumma ya Allah, jaga mata kami dari memandang yang haram, jaga mulut kami dari berbicara yang haram, jaga tangan kami dari mengambil yang haram, jaga telinga kami dari mendengar yang haram. Allahumma ya Allah, jika ada orang yang benci kepada kami, jika ada orang yang dengki kepada kami, jika ada orang yang mengganggu kepada kami ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami dan mereka ya Allah. Kau maha pengasih, kau maha penyayang ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan urusan para pejuang-pejuang yang berjuang di pondok kami ini ya Allah, di pondok pesantren Nurul Hayatul Khairat, di pondok-pondok yang lain ya Allah. Allah mudahkan urusan mereka, berikan kesehatan kepada mereka dan kami ya Allah, dan para jamaah kami ya Allah, dan anak-anak kami ya Allah, santri-santri kami ya Allah. Jaga dari musibah ini ya Allah, jaga dari musibah yang kau turunkan kepada kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah, jangan ada kesombongan di dalam hati kami ya Allah, jangan ada sifat kesombongan dalam hati kami ya Allah. Jadikan kami hamba yang tawadhu. Pandanglah kami dengan cintamu, pandanglah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Kami yakin rahmatmu lebih besar daripada kemurkahanmu ya Allah. Antar Rahman, antal Ghaffar, kau maha pengampun, antar Tawwab, kau maha menerima taubat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan segala urusan kami, baik urusan dunia dan urusan kami ya Allah, urusan akhirat kami. Allahumma rizqan rizqan wasi'an ya Allah, kirim kepada kami rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah ya Allah, yang banyak, yang halal, yang berkah ya Allah. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbana ala dinil Islam. Allahumma ya Allah, jika kau mengutus malaikat untuk mencabut nyawa kami, jangan kau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, kecuali dalam keadaan kau cinta kepada kami dan kami mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami dan kedua orang tua kami ya Allah, dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatul Habibakal Atas al-Fatihah ya khadat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pendengar radioku dimanapun Anda berada, dan para pemirsa, para jamaah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimulakan Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita akan berjumpa kembali pada minggu yang akan datang, di hari Selasa yang akan datang. Dari kami, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.